kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Kominfo Newsroom. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam waktu dekat akan menyelenggarakan kegiatan Rusdi Mastura Adventure, suatu kegiatan olahraga yang penuh tantangan. Seperti apa kegiatan yang dimaksud? Hari ini sudah bergabung bersama kami Bapak Tatang Firman selaku Sekretaris Panitia Rusdi Mastura Adventure yang akan menjelaskan lebih lanjut mengenai kegiatan tersebut. Kita sapa terlebih dahulu pemirsa. Selamat malam. Assalamualaikum Pak Tatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Tatang, mengenai kegiatan Rusdi Mastura Adventure ini, apakah memang kegiatan ini baru pertama kali dilakukan? Seperti apa gambarannya akan kegiatan ini, Pak? Oke, terima kasih. Ini memang kegiatan pertama kita laksanakan antara pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan IOF Pemda Sulteng juga, gitu. Jadi ini mengundang semua off-roader yang ada di Sulawesi. Gitu, Mbak. Baik, kemudian semangat apa yang kiranya melatar belakangi kegiatan dari Rusdi Mastura Adventure? Dari manakah awal idenya sehingga akan diadakan kegiatan ini kemudian begitu, Pak? Oh iya. Ini awalnya memang ide dari pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dari Ketua Panitia dari Pak Abdurrahman Shah yang menjabat Kadis ESDM Provinsi Sulawesi Tengah, itu yang ingin coba memasyarakatkan olahraga otomotif di Sulawesi Tengah, khususnya kendaraan 4x4, karena memang dengan kendaraan 4x4 ini kita bisa mencapai semua pelosok Sulawesi Tengah. Banyak potensi-potensi wisata yang ada di Sulawesi Tengah, namun aksesnya yang kurang bisa, gitu. Dengan kendaraan 4x4 ini kita berharap semua potensi-potensi wisata yang ada di Sulawesi Tengah itu kita bisa buatkan jalurnya, jalur pintas. Misalkan jalur dari ibu kota provinsi, dari kota Palu ke Parigi Motong dengan kendaraan 4x4 bisa kita lintas jalur, gitu. Jadi 4x4 ini, kendaraan 4x4 ini, dengan event ini kita ingin menguji skill teman-teman, gitu. Jadi mempertajam skill untuk mengadu adrenalin di lintasan yang sudah kami siapkan, gitu. Baik, untuk pelaksanaan dari Rusdi Mastura Adventure ini kapan akan dilaksanakan dan lokasi kegiatan ini akan berlangsung di mana saja begitu Pak? Lintasan treknya ini akan berlangsung di mana saja? Ya, rencananya insya Allah mulai hari besok, hari Rabu itu sudah awal kegiatan untuk scrutineering. Jadi kendaraan-kendaraan 4x4 peserta itu diperiksa, baik kelengkapan wajibnya maupun kelengkapan tambahannya. Kemudian start peserta itu insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtu pagi. Start di Kota Palu, tepatnya di kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian arak-arakan menuju ke Kabupaten Sigi. Jadi di Kabupaten Sigi itu pertama kali kita mendapatkan handicap atau tantangan itu langsung main di jalur lumpur. Jadi kendaraannya ini harus siap untuk main di air, di lumpur, gitu. Jadi walaupun lumpurnya dalam, tapi kendaraan ini harus bisa disetting untuk bisa menyelam dalam air, gitu. Kemudian dari Kabupaten Sigi kembali masuk di Kota Palu setelah hari esoknya itu. Jadi peserta menginap dulu di Kabupaten Sigi, tepatnya di Bumi Kemah di Paniki. Kemudian hari Minggu pagi peserta melanjutkan ke Kota Palu melalui jalur di atas di daerah Tanamea ke atas, gitu. Jadi di situ peserta bisa melihat bagaimana
keindahan Sulawesi Tengah dari atas gunung di perbukitan di Kota Palu. Kemudian hingga masuk ke Kabupaten Donggala dan finishnya di Kabupaten Donggala. Setelah finish di Kabupaten Donggala, insya Allah jam 5 sore peserta akan dibawa lagi arak-arakan menuju daerah Kota Palu, tepatnya di kantor Gubernur Sulawesi Tengah untuk pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah, gitu. Pada malam hari, jadi sudah kena malam Senin. Itu, Mbak. Baik, sehingga ini beragam tantangan disiapkan oleh panitia untuk memanjakan para peserta begitu ya Pak, memberikan tantangan kepada para peserta begitu. Kira-kira untuk waktu tempuh yang akan dilaksanakan oleh para peserta ini akan memakan waktu berapa lama Pak? Dan terkait juaranya nanti penilaiannya, indikatornya seperti apa? Apakah kecepatan yang dinilai atau seperti apa Pak? Yang dinilai di sini adalah ketangkasan para peserta, gitu. Jadi ketika di hari pertama kami menyiapkan 4 buah pos yang harus dilalui oleh peserta, kemudian harus masuk di camping ground. Itu camping ground kami tutup pada saat jam 5 subuh, gitu. Jadi bukan hanya fisiknya kendaraan yang disiapkan, tapi juga fisiknya para peserta, para driver, para off-roader. Kemudian dia mainnya per tim, gitu. Jadi seandainya satu tim itu minimal 3 mobil, maka dia pada saat masuk di camping ground juga harus 5 mobil, gitu. Kalau 3, kalau 5, gitu. Jadi yang kami nilai adalah kemampuan skill peserta, kemudian kerja sama tim, gitu. Kemudian bagaimana perlakuan antara tim itu terhadap lingkungan. Jadi mereka juga kami ajarkan bagaimana mencintai lingkungan. Tidak boleh buang sampah sembarangan, gitu. Kemudian tidak boleh merobohkan pohon-pohon yang sudah besar, gitu, yang harus dilindungi. Jadi tidak boleh. Kemudian ada etika memasuki area-area wisata, gitu. Jangan sampai kegiatan ini justru merusak kawasan wisata, gitu. Kemudian pada saat jam 7 pagi peserta itu diwajibkan untuk melapor ke pos time control untuk melaksanakan start lagi di jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu peserta lagi masuk di Kota Palu. Itu tantangannya lagi bukan lagi lumpur, tetapi bagaimana skill peserta ini diuji untuk main di bukit. Jadi mendaki gunung, kemudian menuruni gunung, kemudian jurang, bagaimana kerja sama tim, mobil itu harus bisa bekerja sama, jangan sampai ada teman yang tertinggal, gitu. Ketika ada timnya, temannya yang trouble, dia harus saling membantu, gitu. Itu maksudnya. Dan masuk di finish itu insya Allah paling lambat jam 5, semuanya sudah berada di Kabupaten Donggala, gitu. Dan diarah ke Kota Palu kembali ke kantor gubernur. Jadi 2 hari full, gitu. Baik, selama 2 hari ini dilaksanakan full kegiatan dengan adanya Rusdi Maksura Adventure ini, dengan dilihat penilaian bagaimana para peserta ini terjalin rasa sportivitas dan juga rasa tim begitu ya Pak yang dibentuk dengan adanya kegiatan ini. Dan berarti dikarenakan kegiatan ini dilaksanakan besok, berarti dapat dikatakan kegiatan ini sudah mencapai 100% persiapannya begitu ya Pak. Untuk para peserta ini yang mengikuti sudah ada berapa? Apakah ini sesuai dengan target yang ditentukan kah? Peserta itu biasanya membludak pada saat akhir waktu pendaftaran, gitu. Baik. Sehingga saat ini masih dibuka untuk pendaftaran ya Pak? Masih dibuka. Baik. Masih dibuka. Pendaftaran sampai malam Sabtu, gitu. Untuk jumlah pendaftar yang ada sekarang itu sudah lebih 100, sementara target kita itu membatasi peserta sampai 150 peserta. Yang ada sekarang itu yang sudah mendaftar ada dari Sulawesi Selatan, kemudian Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah itu juga dari
eh, Kabupaten Morowali yang paling jauh, kemudian Kabupaten Poso, Kabupaten Parimo, dan Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Gitu. Ada 5 kabupaten untuk Sulawesi Tengah. Kemudian yang dari luar daerah itu ada dari Sidrap, ada dari Tokoyo, ada dari Kota Mubagu, ada juga dari Pasangkayu, gitu. Itu yang sudah mendaftar, gitu. Tapi yang on the way itu insya Allah besok malam dan sebentar malam itu sudah start semua teman-teman dari luar, gitu. Baik, sehingga ini banyak peserta yang antusias begitu ya Pak mengikuti, tidak hanya dari Sulawesi Tengah, namun tadi juga ada dari Sulawesi Selatan dan juga daerah lainnya yang akan berpartisipasi bersama-sama mengikuti kegiatan Rusdi Mastura Adventure ini. Kemudian memang ini tidak hanya sebagai penyaluran hobi saja begitu ya Pak, namun ini juga menjadi ajang silaturahmi dan juga menjadi ajang untuk menjaga lingkungan seperti yang sudah disebutkan Bapak sebelumnya. Namun kiranya dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini, apakah juga akan memberikan dampak secara khusus dalam bidang ekonomi begitu Pak untuk masyarakat sekitar begitu? Seperti apa Pak Tatang? Iya. Jadi misalkan pada lokasi camping ground itu kami menyampaikan kepada masyarakat di Kabupaten Sigi untuk bisa menjajakan janganannya, gitu, kue pasar, gitu. Jadi makanan-makanan tradisional bisa mereka sajikan di daerah tempat kita melaksanakan camping ground di Maneki, gitu. Kemudian juga buat untuk potensi wisatanya dengan jalur-jalur ini, jalur yang kita buka, karena kita ini kan bukan melewati jalan yang sudah ada, gitu, tapi buka jalur. Jadi ada perumahan-perumahan masyarakat yang kita lewati itu yang tadinya tidak pernah dilewati oleh kendaraan, sekarang kami buka jalur, insya Allah sudah bisa diikuti lagi oleh kendaraan-kendaraan umum, gitu. Tapi kita yang buka jalurnya, gitu. Baik, sehingga tidak hanya berhenti sampai di acara itu selesai saja begitu ya Pak, namun ketika acara ini selesai nantinya ini akan membuka jalan bagi masyarakat setempat yang akan melewati beberapa tempat di daerah tersebut begitu ya Pak. Pak Tatang, terakhir harapannya dengan adanya pelaksanaan kegiatan ini seperti apa Pak? Silakan disampaikan. Terima kasih. Harapan dari kami adalah pertama tadi itu juga untuk menjalin silaturahmi sesama off-roader, kemudian juga untuk meningkatkan potensi wisata. Kami akan memperkenalkan lokasi-lokasi wisata kita dengan akses jalur yang lebih mudah, kemudian juga memberikan yang paling terakhir ini untuk memberikan motivasi kepada Bapak Gubernur kita, Bapak Rusdi Mastura, semoga beliau sehat selalu, gitu, dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Baik, kita semua tentunya berharap dan menantikan nih Pak akan pelaksanaan dari Rusdi Mastura Adventure ini agar berjalan dengan lancar dan juga sesuai dengan harapan bagi semua peserta dan juga para panitia. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tatang Firman selaku Sekretaris Panitia Rusdi Mastura Adventure yang telah membagikan kisahnya untuk kami dalam kegiatan yang akan dilaksanakan esok hari. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Tatang. Salam sehat selalu Pak. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan pemirsa, kami akan masih memiliki beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.